Ya, selamat pagi semuanya. Kita akan membahas hari ini mengenai reading, tetapi dengan reading membaca di situ di dalam teks atau paragraf tersebut, kita juga mempelajari grammar, khususnya adjective clause ya. Jadi nanti ketika kita sudah mempelajari adjective clause secara khusus, nah di dalam teks kita akan melihat contoh-contohnya ya. Jadi memang ketika kita mempelajari grammar atau tenses, memang nanti pasti akan kita temukan di dalam teks-teks bahasa Inggris ya. Oke. Kita akan bahas bersama seperti apa sih bentuk adjective clause dalam kalimat. Nah, di sini ada reading teks untuk kita baca. Saya akan share screen dulu. Yang mana tadi ya? Oke, ya. Eponyms. Eponyms artinya kalau di bahasa Indonesia adalah suatu majas yang mana majas tersebut menggunakan gaya bahasa atau figurative language ya, yang memang menyatakan kata sifat yang merujuk kepada seseorang atau sesuatu yang dikenal dahulu kala gitu ya. Itu namanya eponyms. Nah, kita bahas teksnya dulu. Ya. Ada pertanyaan permulaan di sini. Many words have interesting stories about them. Ya. Do you know where these words come from? Nah, jadi ada banyak kata-kata yang banyak kata memiliki cerita yang menarik ya tentang kata-kata tersebut. Apakah kamu tahu dari mana kata-kata ini berasal? Jadi ada 3 kata dari sandwich, bikini, jumbo. Nah, yang saya bilang tadi eponym adalah nama orang atau nama benda yang memang dihubungkan dengan sifat awal mula makanan tersebut berasal dari tempat mana, dari si pembuatnya siapa. Jadi itu bisa saja nanti dari nama tempat, dari nama orang, nama wilayah, ya. Jadi kayak sandwich, bikini, jumbo itu adalah eponym, ya, kata yang merujuk kepada sifat awalnya seperti apa. Kita lihat dulu ya. Ya, eponyms are words that come from the names of people or places. Kita lihat di sini. Kata yang digarisbawahi adalah adjective clause. Ingat, adjective clause adalah klausa yang menjelaskan benda. Pasti sebelum klausa tersebut, pasti ada benda yang dijelaskan. Lihat. Eponyms adalah kata-kata. Kata-kata apa? Ini. Yang berasal dari nama orang atau tempat. Jadi, words, ya, penjelasnya itu adalah kata yang mana? Yang berasal dari nama dan orang-orang atau tempat. Ya. And they often words and they often tell interesting stories too. Ya, dan nama-nama tersebut atau eponyms tersebut biasanya menceritakan sejarah atau cerita yang menarik juga. Ya, oke. An example of an eponym is the word Afghan. Nah, salah satu contoh dari eponym tersebut adalah kata Afghan. Ya, Afghan adalah selimut kecil yang awal pertama dibuat oleh orang-orang di Afghanistan, ya, Afghan. Ya, jadi ini yang digarisbawahi ini adalah fokus kita. Kita memang belajar reading, belajar speaking juga, tapi kita lebih khususnya mempelajari seperti apa sih bentuk adjective clause. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya that ya mencerita atau awal dari sebuah klausa ya. Nah, klausa di sini yang digarisbawahi ini adalah termasuk klausa kata sifat. Kenapa? Lihat di sini. That come from sampai sini ya. Ini menjelaskan the words. Jadi inilah kata bendanya. Inilah kata sifatnya. Sifat tahu ciri-ciri adalah ciri-ciri sebuah benda. Lihat, that was, nah dari sini, that was first made by people in Afghanistan. Ini menjelaskan si blanket, selimut. Selimut mana? Selimut yang pertama kali dibuat oleh orang-orang Afghanistan. Today in the US, people who have Afghans
often place the colorful blankets over furniture, ya. Jadi katanya saat ini, sekarang ini di negara Amerika Serikat, orang-orang yang mempunyai Afgan tadi selimut itu adalah selalu, ya, orang-orang yang memiliki Afgan itu selalu menempatkan selimut-selimut berwarna di atas atau terhadap mungkin alasnya kali ya, alas dari perabotannya ya. Oke, the English language has tens of thousands of phonemes. Dalam bahasa Inggris katanya memiliki ribuan efonim ya. Ya, ribuan, tens of thousand ya. Berarti puluhan ribu. Nah, memiliki puluhan ribu eponim atau kata-kata yang tadi yang berasal dari nama tempat atau nama orang ya. Oke, here are some more example. Berikut ini adalah beberapa contoh lainnya. Nah, a bikini, ya. A bikini is two-piece swimsuit that was introduced by a French designer in 1947. Nah, a bikini ini adalah sepasang two-piece ya, kita bilang sepasang lah ya, dua atasan dan bawahan artinya. Berarti sepasang pakaian renang yang diperkenalkan pertama kali oleh desainer atau ya, desainer kita terjemahkan perancang ya, perancang busana orang Prancis di tahun 1947. Lihat di sini, that was introduced by a French designer in 1947 ini menjelaskan si swimsuit. Nah, inilah disebut dengan adjective clause. Ya, oke. Around this time, pada saat waktu ini di tahun 1947 ini, Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir ya di Pulau Bikini. Ya, sebuah kejadian yang mengejutkan dunia. Nah, the designer, si perancang busana tersebut, whose creation. Nah, jadi ini adalah klausa kata sifat yang menjelaskan si desainer. Desainer yang mana? Yang buatannya atau yang kreasinya mengejutkan fashion dunia, ya, yang memberikan nama pakaian yang dirancangnya tersebut setelah event atau kejadian yang tadi, yang pengeboman bom nuklir tadi ya. Beberapa orang mempercayainya seperti itu. Nah, jadi bikini ini adalah berasal dari nama Pulau Bikini. Nah, inilah eponym. Nah, saya jelaskan lagi. That was introduced by French designer in 1947. Ini menjelaskan si swimsuit, ya. Sedangkan whose creation shocked the fashion world, ya. Ini menjelaskan si designer. Jadi kalian harus memahami adjective clause di dalam sebuah kalimat, ya. Pokoknya nanti bedanya adjective clause dengan noun clause. Adjective clause itu kalau dibuang itu tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya gini, kalau kita ambil that was introduced by French designer, bahwasanya diperkenalkan pertama kali oleh perancang busana orang Prancis di tahun 1947, bahwasanya. Nah, itu bukan kalimat tapi klausa. Lihat ini. Yang kreasinya mengejutkan, kreasi siapa? Nah, jadi pasti ini bergantung kepada ada kata benda yang sebelumnya yang dia jelaskan. Nah, itulah ciri-ciri adjective clause. Jadi kalau kamu menemukan kata tanya di tengah kalimat, bisa saja itu noun clause atau adjective clause. Jadi kita perhatikan yang mana noun clause. Noun clause kalau diambil itu bisa berdiri sendiri kalimatnya. Sedangkan adjective clause itu kalau kamu ambil, kamu pisahkan, itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya maknanya aneh ya. Oke. Kita lanjut. Yang tadi bikini berasal dari Pulau Bikini. Sekarang kita lanjut. The word sandwich come from a town that is in the south of England. Ya, kata sandwich berasal dari sebuah kota. Lihat ini. Kota yang mana? That is ini. Ini sampai England ini adalah adjective clause menjelaskan si town. Kota yang berada di Inggris Selatan. Ya. Di tahun 17 ribuan, ya di tahun 1700-an, ya
An important man, seorang laki-laki yang terkenal ya atau yang disegani di kota Sandwich adalah bernama John Montagu. Nah, berarti Sandwich itu adalah nama sebuah kota. Kalau tadi Bikini berasal dari sebuah nama pulau ya. One evening, di suatu sore, Montagu sat at the table and gambled for 24 hours without stopping. Ya, pada suatu hari di sore hari katanya Montagu tadi, John Montagu ini orang yang disegani tadi duduk di sebuah meja dan berjudi selama 24 jam tanpa berhenti. Nah, and the only food that he ate was meat and bread, ya, with bread. Dan makanan satu-satunya yang dia makan, lihat ini, that he ate, ya, that he ate ini sampai sini, ini adalah keterangan dari the food. Makanan yang mana yang dia makan, ya. Jadi dan makanan satu-satunya yang dia makan adalah daging dan roti. Daging dengan roti ya, digabung. Nah, the food was given the name sandwich. Yang makanan tersebut dinamai sandwich. Jadi sandwich ini berasal dari nama sebuah kota di mana orang yang dikenal bernama John Montagu makan makanan yang hanya daging dan roti, ya. Oke, jadi ceritanya ini biar tangannya nggak lengket, ya. Jadi kalau dia makan kan tidak perlu pakai sendok atau segala macam, pakai ini aja tangan ya, tidak lengket ya. Jadi itu namanya sandwich. Oke, words that come from people. Kalau tadi dari nama tempat, ini nama orang atau hewan ya. The word jumbo comes from a very large elephant that lived in Lanzhou in 1900s. Its name was Jumbo. Ya, oke. Nama Jumbo ini yang kita kenal Jumbo berarti ukuran besar. Ya, kata Jumbo berasal dari berarti ini dari ekor yang sangat besar yang hidup di kebun binatang London di tahun 1800-an ya. Namanya jumbo, berarti jumbo yang kita kenal sekarang sifat benda kita bilang jumbo sangat besar, ukuran sangat besar, berarti berasal dari nama hewan ya, yaitu nama gajah di London tahun 1800-an. Oke. Ya. In Texas in the 1800s, most people branded their cows and kept them on piece of land. Ya. Di Texas pada tahun 1800-an, kebanyakan orang branded ya, menamai, memberikan nama kepada lembu-lembu mereka dan menempatkan lembu-lembu tersebut di in one piece of island, di land, di sebuah tanah ya, di pekarangan tanah, di sebuah pekarangan atau di sebuah lapangan ya. Oke. Tetapi katanya Samuel Maverick ini was a man ya, whose cows didn't have brands. Lihat ini, whose cows didn't have brand ini adalah menjelaskan si the man. Dia yang mana? Yang memiliki atau yang lembu-lembunya itu tidak memiliki nama ya, brands ya, atau merek ya. Oke. They walks anywhere they wanted ya. Lembu-lembunya itu katanya berjalan kemana saja ya. Kalau tadi orang-orang pada takut kalau lembu-lembunya itu tidak dinamai atau tidak diberikan nama, nanti bisa diambil orang karena lembu tanpa nama. Tapi kalau Samuel Maverick itu tidak memberikan nama kepada lembu-lembunya, sehingga lembu-lembunya pun berjalan kemana saja yang mereka inginkan ya, tidak ditempatkan di one piece of land tadi ya. This was dangerous. Hal ini dianggap berbahaya ya, karena orang-orang bisa saja nanti mencuri lembu-lembu tersebut ya. This was dangerous because people could steal the cows ya. However, namun katanya Maverick was a person. Maverick adalah orang ya yang took chances and didn't fall, yang mengambil kesempatan untuk tidak
follow the rules, tidak mengikuti aturan. Ya, berarti maverick ini ya adalah salah satu orang yang memang sifatnya tidak mengikuti aturan. Nah, jadi pada saat ini, sekarang ini, inilah arti dari kata maverick. Maverick berarti seseorang yang tidak mengikuti aturan, ya. Maunya seenak sendiri ya, tidak mengikuti aturan. Jadi inilah asal muasal dari kata maverick yang sekarang kita kenal. Berarti seseorang yang tidak mengikuti atau sifat yang tidak mengikuti aturan. Sedangkan tadi jumbo ukurannya sangat besar. Nah, yang kita pelajari juga di sini adalah ingat ini that live in London Juinan yang garis di bawah ini adalah keterangan dari si elephant, gajah yang tinggal di ini was a man, seorang laki-laki yang lembunya. Jadi yang lembunya ini menjelaskan si laki-laki, kepemilikan si laki-laki. Yang ini maverick was a person, seseorang yang mana? Yang mengambil kesempatan dan tidak mengikuti aturan. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita ada practice di sini. Kita belajar reading, biasanya reading seperti ini. Match artinya menjodohkan ya, memasangkan. Match is each eponym in column A with the correct definition in column B. Kita sudah belajar tadi ya. Jumbo berarti yang mana yang ukuran besar? Nah, very big berarti ini ya. Very big. Oke, sandwich berarti nama apa tadi? Roti, tetapi nama sebuah pulau. Berarti ini. A kind of bukan pulau, berarti kota tadi ya di London ya. A kind of food. Maverick berarti tadi yang tidak mengikuti aturan, berarti ini. Oke. Bikini berarti tadi pakaian renang. Iya. Untuk wanita ya, women's clothing for swimming. Nah, seperti itu. Inilah salah satu contoh reading yang sederhana. Kita belajar juga tadi grammar khususnya adjective clause. Adjective clause berfungsi menjelaskan benda yang ada di depannya. Nah, jadi contoh reading seperti ini ya. Ada juga nanti memasangkan, ada juga yang bentuk essay ya. Misalkan siapa yang bermain judi di tahun sekian-sekian. Nah, tadi kan ada namanya di situ Montagu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi inilah salah satu contoh bagaimana hubungan antara semua ilmu dalam bahasa. Ketika kita mempelajari grammar tersebut juga nanti aplikasinya ketika kita membaca teks bahasa Inggris. Dan juga nanti ketika kita mempelajari grammar, ketika kita menulis teks bahasa Inggris atau kalimat bahasa Inggris, pasti kita nanti menggunakan grammar yang baik dan benar, khususnya di dunia formal. Saya Gunawan Taman Saruhu, kita ketemu lagi dengan teks berikutnya. Bye.